Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong dua series yaitu Solen. Dan buat temen-temen yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana pertarungan Dugubo versus Ye Guan masih berlangsung. Tentunya pertarungan antar master dulu ini awalnya sangatlah sengit, sampai Dugubo pun akhirnya mengeluarkan teknik tatapan medusanya. Tapi ternyata teknik medusa itu hanyalah sebuah pengalihan belaka, karena memang Dugubo sendiri menjadikan bola kecil pemberian Tangsan dulu sebagai serangan utamanya. Alhasil Ye Guan yang memang tak aware akan hal itu pun harus terkena serangan telak dari bola kecil tersebut. Jelas Dugubo yang selama ini selalu kalah dengan Ye Guan, kali ini ia pun full senyum melihat musuhnya yang sangat kewalahan. Apalagi Ye Guan sendiri sampai memutuskan untuk melarikan diri. Waduh. Yang pada akhirnya karena ia juga sudah lama tidak kembali, ia pun langsung berniat untuk menemui Tangsan. Yang secara kebetulan sesampainya di kediamannya, Tangsan sudah ada di sana. Namun melihat Tangsan yang tak full senyum sama sekali, Dugubo pun sedikit bertanya-tanya apa yang terjadi. Yang sudah jelas atas kekalahan kemarin, Tangsan masih meragukan kekuatan dari rumput perak birunya. Karena katanya semakin tinggi levelnya, maka semakin terlihat juga kelemahannya. Tak hanya itu, Tangsan bahkan sampai ingin menyerah dalam melatih rumput peraknya dan fokus saja ke palu hautian miliknya. Alhasil Dugubo yang mendengarnya langsung memarahinya dan membawa Tangsan ke sebuah hutan. Di mana di hutan tersebut Dugubo langsung menyuruh Tangsan untuk membandingkan rumput peraknya dengan rumput perak pada umumnya. Yang sudah jelas sangat jauh berbeda karena terlihat tak hanya lebih kuat, tapi rumput peraknya ini juga sangatlah hangat. Di sana Dugubo juga mengatakan, jika seseorang memiliki pelindung roh rumput perak biru biasa, maka ia tak akan bisa melatihnya sama sekali. Berbeda dengan Tangsan yang memiliki kekuatan roh yang penuh serta rumput perak yang agak spesial. Terlebih lagi, Tangsan juga memiliki roh pelindung ganda. Dijelaskan kemunculan roh pelindung ganda itu hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, sifat pelindung roh milik orang tuanya sangat berbeda, dan yang kedua, sifat roh pelindungnya sangatlah mirip. Oleh sebab itu, Dugubo pun menyimpulkan kalau rumput perak milik ibunya Tangsan sangat mendekati roh pelindung ayahnya yaitu palu hautian. Yang pada akhirnya setelah sadar kalau rumput perak biru ini adalah turunan dari ibunya, Tangsan pun langsung berjanji kalau ia tak akan menyerah dalam melatihnya. Sontak Dugubo pun juga ikutlah senang, karena menurutnya dengan kecepatan kultivasi dari Lord Tangsan, ia pasti bisa memecahkan rekor dari ayahnya yaitu menjadi master dulu termuda. Sementara di sisi lain, semua teman-temannya juga sedang berlatih. Di mana Xiao yang memang masih di level 38, sekarang ia pun akhirnya menembus ke level 39 dan tinggal satu langkah lagi untuk mendapatkan cincin keempat. Balik lagi ke Lord Tangsan, di mana Dugubo pun menceritakan soal pertarungannya melawan Ye Guan kemarin. Tentunya di sana ia pun langsung meminta lagi bola-bola kecilnya. Sontak Tangsan yang menyadari kalau sebenarnya bola kecilnya ini tidak terlalu kuat, ia pun sedikit bertanya-tanya. Apalagi musuh Dugubo itu juga merupakan seorang dulu. Yang ternyata kenapa bola kecilnya bisa menjadi sangatlah kuat, bahkan sampai menyudutkan seorang master dulu, karena Dugubo menambahkan kekuatan racun gioknya ke dalam bola tersebut. Alhasil Tangsan yang tak menyadari akan hal ini pun juga sangatlah kaget. Bahkan karena hal ini jugalah ia langsung menemukan sebuah solusi untuk melatih rumput perak birunya. Jelas ia pun sangat berterima kasih kepada Dugubo dan memberikannya dua senjata bolanya lagi. Kemudian tak terasa mereka pun mengobrol sampai malam.
Tentunya mereka mengobrolkan akan banyak hal, dari cabang balero pelindung yang sudah berdiri di Kekaisaran Tiando sampai turnamen elit antar benua. Di sana Tang San mengatakan kalau timnya berhasil memesan tiket ke babak penyisihan. Tapi Du Gubo yang mendengarnya hanya mengatakan, selama Tang San ada di tim, ia yakin kalau juara 3 sudah pasti di tangan mereka. Tentunya Du Gubo berkata seperti ini bukan tak percaya kepada Tang San, melainkan Tang San dan kawan-kawan benar-benar tak ada kesempatan menang sama sekali dalam melawan tim dari Balero Pelindung. Apalagi menurut rumor beredar, tim dari Balero Pelindung yang akan bertanding nanti merupakan anak-anak berbakat yang bahkan pemimpin sucinya aja sampai menyebutnya sebagai generasi emas. Widih. Tak hanya itu, saking yakinnya pemimpin suci kalau tim dari Balero Pelindungnya pasti akan juara, ia sudah mengumumkan kalau juara 1 di turnamen elit antar benua nanti akan mendapatkan hadiah 3 tulang roh sekaligus. Sontak Tang San yang mendengarnya, ia pun sedikit penasaran dan menanyakan soal tingkatan murid dari Balero Pelindung. Du Gubo yang mendengarnya, ia malah tak mau memberitahunya karena menurutnya Tang San tak akan bisa menang. Bahkan setelah melihat cincin roh keempat Tang San yang merupakan monster roh 10.000 tahun, kali ini ia malah geleng kepala dan hanya menyarankan agar Tang San menyerah saja dalam turnamen ini. Karena katanya cincin roh keempat yang berusia 10.000 tahun bisa menyebabkan masalah besar. Bahkan saat ini seharusnya berkas milik Tang San sudah berada di tangan dari Balero Pelindung. Tentunya jika mereka tak bisa membujuk Tang San untuk bergabung dengan Balero Pelindung, maka Tang San pasti akan diburu dan langsung dibunuh. Waduh, ngeri juga ya. Yang pada akhirnya karena Tang San memang memiliki tekad yang besar, Du Gubo pun mengatakan beberapa informasi yang ia tahu, di mana tim dari Balero Pelindung itu ada 3 orang yang sudah digelar raja atau level 50 ke atas. Tentunya kenapa mereka boleh mengikuti turnamennya karena usianya memang masihlah muda dan di bawah 25 tahun. Sontak Tang San yang mendengarnya awalnya cukuplah kaget, tapi ia tetap tak gentar sama sekali dan tak akan menyerah dalam turnamen ini. Alhasil Du Gubo pun juga tak bisa apa-apa dan mereka pun bubar. Di sana sesampainya di akademi, Tang San langsung disambut oleh Xiaowu yang memang sudah merindukannya. Namun ketika mereka sedang membucin tipis, tiba-tiba mereka mendengar suara pertarungan dari arah teman-temannya. Yang ternyata di hutan sudah beberapa hari ini para monster dari Akademi Shrek dilatih langsung oleh Guru Erlong ya lur ya. Waduh. Tentunya dengan tak adanya Tang San dan Xiaowu, kekuatan timnya menurun drastis. Bahkan mereka tak bisa memberikan perlawanan sama sekali. Untungnya di saat itu juga Tang San dan Xiaowu pun datang, yang membuat tim utama dari Seven Shrek Monster pun is back dan siap meladeni latihan dari Guru Erlong. Widih. Sementara Guru Erlong sendiri meskipun hanyalah sebuah latihan, tapi ia tak akan segan-segan dan bertarung dengan serius. Tapi sayangnya dengan adanya Tang San sang Master of Strategic, mau sekuat apapun musuh pasti ada kelemahannya. Bahkan Tang San langsung memberikan teman-temannya tugas masing-masing agar combo-wombo mereka ini berjalan lancar. Terlihat di sana meskipun di babak kualifikasi kemarin mereka tak pernah bertanding dengan formasi utama, tapi kerja sama mereka tetaplah bagus. Bahkan sekelas Guru Erlong yang merupakan orang dari klan naga Tirek petir biru bisa dikalahkan oleh para monster terkuat ini. Wede. Generasi emas yang sebenarnya itu adalah Seven Shrek Monster ya lur ya. Tapi di sana mereka malah langsung dibuat salfok dengan teknik keempat Tang San. Karena ternyata teknik keempatnya ini sudah bermutasi atau Tang San sudah memodifikasinya menjadi kandang berduri. Dan oleh karena itulah sekelas Guru Erlong aja bahkan dibuat kewalahan. Namun Guru Erlong yang melihat semuanya, awalnya ia tetap tak mau mengakui kekalahannya. Tapi Master Yu langsung menjelaskan, Mubai dan Jiuxing belum mengeluarkan teknik penyatuannya dan Tang San juga belum mengeluarkan tulang rohnya. Bahkan mau kepala sekolah sekalipun juga tak akan bisa bertahan melawan ketujuh monster ini.
Tapi karena guru Erlong ini adalah seorang cewek yang dimana jika sudah marah sulit dihentikan, para guru ini pun menyerah dan akhirnya meninggalkan murid-muridnya. Aduh. Kemudian singkat cerita babak penyisihan pun sudah mau dimulai. Dijelaskan babak penyisihan sendiri diadakan di dalam arena barak di keluarga kekaisaran. Di sana setelah menunjukkan sertifikasinya, mereka pun langsung dipandu oleh seorang jenderal yang menjelaskan beberapa informasi tentang babak penyisihan ini. Dikatakan demi melindungi keselamatan dan privasi dari setiap Master Roh, orang biasa tak diperbolehkan untuk menonton, melainkan hanya tim yang mengikuti babak kualifikasi lah yang mendapatkan izin. Selain itu, demi menghindari beberapa masalah, kekaisaran juga sudah menyiapkan tenda khusus untuk setiap tim akademinya. Dan untuk babak penyisihan sendiri, besok akan langsung dimulai karena memang tak ada upacara pembukaan sama sekali. Kemudian ketika mereka sedang bermain-main, tiba-tiba Ketua Fengzi dan Pangeran Xinghe menghampiri. Yang ternyata tujuannya datang ke sini memang untuk menemui Tangsan dan anaknya yaitu Rongrong. Tentunya Tangsan yang memang akrab dengan mereka langsung mengajaknya untuk berkumpul dengan yang lain. Tak hanya itu, kepala sekolah yang melihatnya juga dengan senang hati menjamu mereka. Yang ternyata Ketua Fengzi datang ke sini untuk mengajak kepala sekolah bekerja sama dan ingin mengirimkan beberapa murid dari klannya untuk dibimbing di Akademi Shrek. Karena nyatanya anaknya sendiri selama belajar di sini kekuatannya sangat meningkat pesat. Selain itu, Ketua Fengzi juga sangatlah kagum dengan Master Yu yang katanya di seluruh daratan ini tak ada yang bisa menandingi kepintarannya. Sontak kepala sekolah yang mendengar semuanya langsung menyetujui tawaran itu. Karena memang dengan dukungan dari klan Pagoda Harta, masalah finansial akademinya pasti akan teratasi dan mereka juga bisa lebih bersaing. Wede. Alhasil Ketua Fengzi pun hanya mengatakan setelah turnamen selesai nanti barulah mereka akan membahas detail kerjasamanya. Dan kemudian mereka pun bergegas pulang. Di sana sebelum pergi Ketua Fengzi juga mengatakan setelah Rongrong lulus nanti ia pasti akan langsung mengumumkan kalau Rongrong adalah penerus ketua klannya di masa depan. Sementara Pangeran Xinghe ia hanya mengatakan kalau ia sangat menantikan performa dari Tangsan di babak penyisihan ini. Setelah itu di malam harinya para guru pun mengatakan kalau hasil undian untuk turnamen besok sudah keluar, di mana mereka akan bertemu dengan Akademi Barak atau Kerajaan Barak yang juga berasal dari Kekaisaran Tiandu. Dijelaskan karena ada 6 area babak kualifikasi, jadi Akademi Barak ini lolos dari area lain yang membuat mereka tak bertemu di babak kualifikasi. Selain itu, ternyata dulu Akademi Shrek ini berada di Kerajaan Barak. Sayangnya ketika mereka mendapatkan slot untuk turnamen malah direbut oleh keluarga bangsawan yang membuat Guru Xinming pada saat itu harus merelakan turnamen ini. Kemudian Master Yu pun juga menjelaskan soal peraturan dari babak penyisihan yang memang berbeda dengan babak kualifikasi kemarin, di mana kedua belah pihak akan mengirim 7 murid untuk ikut di pertandingan duel dan mereka harus berduel sampai mengalahkan semua anggota musuh. Dengan begitu barulah akan dinyatakan menang. Jelas Tangsan yang mendengarnya langsung menawarkan biar dialah yang maju duluan di babak ini. Sayangnya Master Yu dan para guru yang lain sudah memiliki rencana sendiri, di mana mereka akan mengutus Yawula untuk maju pertama. Kemudian keesokan harinya dengan arena yang sangatlah megah, setiap tim yang lolos kemarin sudah berkumpul semua. Di sana tanpa basa-basi lagi, Kaisar pun juga langsung menyatakan kalau babak penyisihan dari turnamen Elite Academy resmi dimulai. Terlihat di sana satu persatu akademi mulai menunjukkan kekuatan serta dominasinya. Sampai ketika mereka sedang menonton, tiba-tiba pasukan dari Akademi Barak menghampiri dan seorang murid yang bernama Lao Fuchi malah langsung menghina kepala sekolah habis-habisan. Untungnya mereka masih bisa sabar dan tak mau meladeninya. Yang ternyata pada saat itu Akademi Shrek ini selalu kekurangan murid untuk direkrut, yang membuat kerajaan Barak yang memang mendukungnya sangatlah marah karena mereka tak mendapatkan keuntungan sama sekali. Yang pada akhirnya mereka pun mencabut dukungannya dan Akademi Shrek hanya mengandalkan bantuan dari para alumni untuk bisa terus bertahan. Dijelaskan kerajaan Barak sendiri merupakan salah satu militer terkuat di Kekaisaran Tiandu. Tapi sayangnya mereka malah memanfaatkan itu untuk hal-hal yang jahat. Terlebih lagi ayah Lao Fuchi tadi adalah pengurus utama yang selalu menindas akademinya.
Sontak hal itu membuat semangat Xiaowu pun semakin membara. Dan pada akhirnya dipimpin oleh MC andalan kita, pertandingan mereka pun langsung dimulai. Di mana untuk duel pertama ini Xiaowu akan berhadapan dengan Luo Puqi yang sudah berada di level 42. Yang sudah jelas dengan trik menggodanya, Xiaowu berhasil menghipnotis musuh dan bisa dengan cepat mengeluarkan combo-wombo andalannya untuk mensecure kemenangan pertamanya. Tentunya melihat kaptennya yang disiksa seperti itu, awalnya pasukan yang lain tak terima dan masuk ke arenanya. Namun tentu para monster yang lain juga tak tinggal diam dan ikutan masuk ke arenanya. Yang pada akhirnya ketua Salasla yang turun tangan dan mengingatkan selain peserta yang duel, semuanya tak boleh masuk ke arena. Tentu jika ini terjadi lagi maka akan langsung didiskualifikasi. Waduh. Kemudian pertandingan pun dilanjutkan, di mana karena Xiaowu menang, jadi ia akan melawan pasukan Akademi Barak yang lain. Sayangnya semua pasukan dari Akademi Barak ini berakhir sama seperti kaptennya tadi. Bahkan Xiaowu bisa terus-terusan menang menggunakan cara yang sama. Sampai seorang murid yang bernama Olbi dengan roh pelindung bunga mataharinya turun ke arena. Alhasil untuk yang kali ini Xiaowu pun dibuat kewalahan. Terlebih lagi Olbi ini adalah tipe pengontrol. Tapi tanpa diduga ketika Xiaowu mau di-end, tiba-tiba tanaman patah hatinya muncul dan melindunginya dari serangannya. Yang ternyata karena serangan itu adalah bunga matahari, jadi tanaman patah hati sebagai rajanya para bunga ia tak terima dan melindungi Xiaowu. Tentunya dalam peraturan sendiri sebenarnya mereka ini sudah melanggar, tapi untungnya semua orang tidak menyadari. Terlebih lagi Xiaowu juga tak ada niatan untuk menggunakan tanaman itu, melainkan tanamannya lah yang berinisiatif melindunginya. Yang pada akhirnya mau tak mau Akademi Barak pun harus dipermalukan karena pasukan mereka sudah dikalahkan 5 orang hanya dengan Xiaowu seorang. Di sana ketua Salas yang tak tahu apa-apa tentang hal tersebut, ia pun langsung beranggapan kalau Xiaowu juga memiliki sebuah tulang roh. Tapi menurutnya tulang roh milik Xiaowu ini hanyalah biasa-biasa aja. Dan hari ini kebetulan saja bertemu dengan counternya. Waduh, asal aja ya kan ketua ngantuk ini. Sementara para guru sendiri menyadari kalau kekuatan Xiaowu sudah mulai berkurang. Terlebih lagi pertandingannya hanya tersisa 2. Jadi mereka pun mengutus Tangsan untuk menggantikan Xiaowu agar bisa menyelesaikannya dengan cepat. Tentunya melihat Lord Tangsan kita, semua musuh yang pernah ia kalahkan di babak kualifikasi kemarin seperti memiliki dendam semua, terutama Nona Wu, yang katanya ia sudah berlatih mati-matian hanya untuk melawan Tangsan. Waduh, Lord Danger kayaknya nih. Sedangkan Tangsan sendiri tak butuh waktu lama lagi, ia langsung menyapu bersih 2 pertandingannya yang membuat Akademi Shrek berhasil menang dengan total poin 7-0. Tapi di sana baru saja selesai bertarung, Nona Wu malah menghampiri Akademi Shrek dan mengajak Tangsan untuk ngobrol berdua. Tentu Feng Xindut dan Oscar langsung mengikutinya dan menguping obrolannya. Yang ternyata Nona Wu hanya bilang jika tim mereka bertemu di pertarungan, maka Tangsan harus turun tangan dan melawannya dengan cara yang adil. Sayangnya Tangsan tak bisa memastikan itu karena memang urutan mereka sendiri ditentukan oleh gurunya. Tapi meskipun begitu, Tangsan hanya bilang, jika mereka memang harus bertemu, ia siap meladeni Nona Wu seadil mungkin. Wede. Yang secara kebetulan di malam harinya, para guru pun mengabarkan kalau musuh mereka besok adalah Akademi Chihuo. Tentunya karena Xindut belum pernah unjuk gigi sekalipun, ia pun langsung menawarkan biar dialah yang menyelesaikan semuanya. Tapi sayangnya meskipun ini adalah pertandingan duel, namun mereka tetap harus menggunakan strategi dalam urutan pertarungannya. Di sana setelah cukup lama menganalisis kekuatan musuh, urutan pertandingan besok adalah Tangsan, Hong Yun, Yusing, Xiaowu, dan Mubai. Mereka yang mendengarnya awalnya sedikit bertanya-tanya kenapa hanya 5 orang. Yang sudah jelas para guru sudah sangat yakin kalau mereka juga bisa menyapu bersih pertandingannya. Kemudian keesokan harinya pertandingan kedua di babak penyisihan pun langsung dimulai. Di sana Tangsan yang maju pertama harus berhadapan dengan kapten dari tim musuh yaitu Wu Suang. Tentunya tak perlu banyak basa-basi lagi, kedua peserta pun langsung menunjukkan keagresifannya masing-masing.
Yang tanpa diduga rumput perak biru milik Tangsan yang katanya tahan air dan tahan api kali ini malah bisa dihancurkan oleh Wushuang. Yang ternyata Akademi Chihuo benar-benar sudah siap untuk melawan Akademi Shrek dan mencari counter rumput perak biru. Di mana Wushuang memadatkan kekuatan apinya sehingga bisa menghasilkan sebuah ledakan. Dan oleh karena itulah rumput perak biru Tangsan bisa dihancurkan. Alhasil mereka yang awalnya mempredik akan menang dengan mudah di pertarungan Wushuang malah sangat mendominasi. Tapi sayangnya jangan sebut Baginda Maharaja Paduka Tuan Muda Kanjeng Dewa tertinggi Lord Tangsan jika tak bisa mengatasi ini ya lur ya. Waduh, panjang juga julukan untuk Lord yang satu ini ya kan. Jelas ia masih memiliki banyak cara yang salah satunya menggunakan gerakan cakar naga serta combo-wombo tangan besinya. Alhasil hanya dalam sekejap saja keadaan pun langsung berbalik dan Tangsan benar-benar mengontrol penuh pertandingannya. Yang pada akhirnya dengan memanfaatkan gempurannya habis-habisan, Tangsan bisa membuat musuh terlena dan secara tak sadar Wushuang ternyata sudah keluar dari arena. Sontak dengan ini Tangsanlah yang dinyatakan sebagai pemenangnya. Di sana Wushuang yang melihatnya sebagai pria yang gentle, ia juga mengakui kekalahan ini. Tapi tentu berbeda dengan Nona Wu, ia malah semakin dendam dengan Lord kita. Waduh. Kemudian ronde kedua pun juga dimulai, di mana kali ini Tangsan harus menghadapi Master Roh tipe penyerang samping dari tim musuh. Yang lagi-lagi meskipun musuh sangatlah pede, tapi doi bukanlah lawan dari Lord Tangsan. Bahkan satu persatu anggota dari Akademi Chihuo berhasil disapu bersih dan Tangsan sudah mengalahkan 6 orang berturut-turut. Sampai pertandingan yang ketujuh, akhirnya Nona Wu lah yang turun tangan. Tapi di sana para akademi lain yang melihat Akademi Chihuo tak bisa mengambil 1 poin pun, mereka malah sedikit menghinanya dan mengatakan kalau Akademi Chihuo sudah mempermalukan wilayah 5 elemen. Sontak semua cemoohan itu membuat Nona Wu pun semakin marah. Namun karena hal itu jugalah membuatnya semakin bertekad untuk mengalahkan Tangsan. Bahkan meskipun akademinya sudah tak bisa menang di pertandingan ini, tapi setidaknya mereka bisa mengambil 1 poin. Yang pada akhirnya Nona Wu yang dikenal sebagai sosok yang emosian, kali ini dengan tekad yang kuat untuk mempertahankan martabat akademinya, ia malah sangatlah tenang dan mencoba untuk fokus. Alhasil terlepas dari kekuatan Roh Tangsan yang sudah berkurang, tapi Nona Wu benar-benar menunjukkan kapabilitasnya dan bisa menyudutkan Lord Tangsan kita. Tapi meskipun begitu, Tangsan juga tak mau kalah dan tetap bertarung dengan maksimal. Namun sayangnya, Nona Wu yang sudah berada di mode hyperfokus, ia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya yaitu penyatuan cincin. Dijelaskan penyatuan cincin ini bukanlah sebuah teknik, melainkan hanya orang-orang berbakatlah yang bisa menggunakannya. Selain itu, penyatuan cincin ini adalah memadukan seluruh kekuatan roh ke 1 titik untuk menghasilkan sebuah serangan yang besar. Di sana, Tangsan yang melihatnya awalnya mencoba untuk menghindari. Tapi ternyata begitu serangannya sudah dikeluarkan, artinya Tangsan sudah ditargetkan. Tapi lagi-lagi Baginda Maharaja Tangsan yang memang sangat jenius, ia masih bisa berpikir jernih. Dimana jika memang tak bisa dihindari, maka ia memanfaatkan kelengahan dari Nona Wu untuk melindunginya dari serangan itu. Yang tanpa diduga bukannya menghentikan serangannya, Nona Wu malah langsung memeluk Tangsan agar mereka berdua lah yang sama-sama merasakannya. Sontak semua yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Sementara Nona Wu sendiri ia hanya mengatakan meskipun akademinya kalah, tapi ia ingin membuktikan kepada semuanya kalau Akademi Chihuo-nya ini memiliki martabat yang sangat tinggi. Wede. Yang tanpa diduga setelah mendengar semua itu, Tangsan malah langsung melindungi musuh dan bersedia untuk menerima serangannya. Karena menurutnya di antara para akademi yang lain, Akademi Chihuo ini adalah lawan yang layak dihormati. Alhasil dengan ini Tangsan pun harus menerima serangan telak dan tak bisa berdiri lagi. Yang menandakan kalau ia sudah kalah dari ronde tersebut. Di sana Nona Wu yang melihatnya juga merasa bersalah. Bahkan ketika pertandingan mau dilanjutkan, ia memutuskan untuk menyerah. Dan dengan ini meskipun kalah, tapi Akademi Chihuo setidaknya mendapatkan 1 poin. Di sana para monster dari Akademi Shrek juga langsung masuk ke arenanya untuk membawa Tangsan ke tenda agar diobati oleh tim medis. Kemudian setelah diperiksa, suster mengatakan kalau Tangsan masih baik-baik aja.
Tapi ia juga bilang jika saja orang lain yang menerima serangan itu, takutnya pasti akan cacat. Untungnya beda dengan Lord Tangsan yang memang memiliki tubuh yang kuat. Namun meskipun begitu, ia tetap menyarankan agar Tangsan tidak dimainkan lagi di babak kualifikasi agar lukanya bisa sembuh total. Sedangkan Master Yu sendiri ia hanya mengatakan kalau Tangsan melakukan ini pasti sudah mempertimbangkan semuanya. Dan oleh karena itulah Xiaobu tak perlu terlalu khawatir. Tapi di sela-sela obrolan itu, di depan malah terdengar sebuah perdebatan yang ternyata para pasukan dari Akademi Chihuo menghampiri tenda mereka dan berinisiatif untuk meminta maaf serta berterima kasih karena sudah menyelamatkan Nona Wu. Sayangnya para monster Akademi Shrek tak mengizinkannya sama sekali, terutama Xiao. Alhasil Nona Wu yang melihatnya lagi-lagi merasa sangat bersalah. Apalagi setelah pertandingan tadi, ternyata ia kembali dicemooh oleh akademi lain yang katanya sudah ingin membunuh musuh. Sementara Xiaobu dan yang lain, ia lagi-lagi mempersilahkan mereka semua untuk pergi dan jangan pernah kesini lagi. Waduh. Cerita berlanjut di mana setelah cedera dari Lord Tangsan kemarin, babak penyisihan masih terus berlangsung. Tentunya sebagai para monster, meskipun Tangsan tidak bermain, mereka tetap bisa menyapu bersih pertandingannya. Sampai di satu momen muncullah sebuah tim yang bisa mengalahkan 3 cadangan Akademi Shrek sekaligus. Yang ternyata itu adalah Akademi Botani atau timnya Ciwi-Ciwi. Dijelaskan Akademi Botani ini memiliki ciri khasnya sendiri, di mana bukan tentang roh pelindungnya yang bagus, tapi tentang bagaimana cara mengontrol pertarungan. Dan oleh karena itulah meskipun mereka tak memiliki serangan yang kuat, namun mereka tetap bisa memenangkan pertandingannya. Sontak melihat Akademi Shrek yang sudah kalah 3 kali berturut-turut, para akademi lain pun mulai meremehkannya karena katanya tanpa Tangsan Akademi Shrek ini ternyata bukanlah apa-apa. Waduh. Jelas hal itu membuat Sindut Hongyun pun sangatlah marah. Yang pada akhirnya untuk pertama kalinya dalam turnamen elit antar benua, Sindut Hongyun akhirnya unjuk gigi ya lur ya. Wede. Di sana ternyata Master Yu sudah berjanji kalau ini adalah momen nyandut. Bahkan ia sampai memberikan Sindut satu misi, yaitu menyapu bersih 7 lawannya. Namun para akademi lain yang memang belum pernah melihat Hongyun bertanding sekalipun, awalnya mereka sedikit meremehkannya dan beranggapan kalau Akademi Shrek sudah pasrah dalam pertarungan ini. Apalagi informasi tentang Sindut ini tak ada sama sekali. Bahkan musuhnya di arena juga langsung meremehkannya. Sayangnya di saat itu jugalah Sindut Hongyun pun mengeluarkan 4 cincin roh serta api phoenix-nya. Alhasil semua yang meremehkannya tadi langsung dibuat diam karena ternyata Sindut ini bukanlah seorang pemula, melainkan adalah senjata rahasia dengan roh pelindung supernya. Yang sudah jelas hanya dengan sedikit api phoenix-nya aja para ciwi-ciwi ini pun berhasil dijinakan satu persatu. Tapi tak lupa karena lawannya adalah para ciwi, Sindut juga menunjukkan jiwa fuckboy-nya tipis-tipis. Sampai ketika ia berhasil mengalahkan 5 orang berturut-turut, kali ini orang ke-6 pun turun tangan, yaitu kapten dari Akademi Botani. Dijelaskan ciwi yang satu ini bernama Yaozi dengan roh pelindung duri api merah di level 44. Tentunya sebagai seorang kapten, ia sedikit berbeda dengan para rekannya tadi. Terlebih lagi roh pelindung duri api merahnya ini ternyata tahan api ya lur ya. Alhasil untuk pertama kalinya amukan dari Sindut Hongyun bisa diredam. Tapi ternyata meskipun tahan api, namun dalam menghadapi roh pelindung super, duri apinya tak bisa bertahan lama. Dan oleh karena itulah ia ingin menyelesaikannya dengan cepat. Sayangnya Sindut yang memang baru dimainkan di babak penyisihan semangatnya beneran berapi-api. Bahkan kali ini Sindut malah terbang ke atas dan menantang Yaozi untuk adu serangan. Terlihat awalnya Sindut cukup kewalahan. Bahkan beberapa penonton sampai beranggapan kalau Sindut pasti kalah.
Namun tentu this is Sindut Hongyun ya lur ya, dimana dengan teknik keempatnya yaitu lava api, ia bisa menghancurkan semua duri api yang mengelilinginya dan mensecure kemenangan keenamnya. Bahkan ketika pertandingan mau dilanjutkan, Akademi Botani malah langsung menyerah, yang membuat Sindut Hongyun berhasil menyelesaikan satu misinya yaitu menyapu bersih semua musuh-musuhnya. Widih, Sindut nih bos. Tinjuku tidak mungkin meleset. Orang dewasa. Selamat datang kampus Asia, amputnya setengah gambut Ciraja Jumping Saman Brembo and Saman Brembo. Terlihat di sana karena debutnya di turnamen ini mendapatkan kemenangan 7 kali berturut-turut, Sindut benar-benar sangatlah senang. Tapi ketika mereka mau kembali ke tendanya, tiba-tiba Nona Wu menghampiri dan mengajak Tang San untuk ngobrol berdua. Sontak awalnya mereka pun cukup keberatan, terutama Xiaowu. Namun Master Yu malah mengizinkannya, yang membuat Nona Wu langsung mengajak Tang San ke suatu tempat. Di sana di perjalanan, Feng yang memang menyukai Nona Wu melihat doinya malah berjalan dengan Tang San, ia pun cukup curiga dan mulai mengikutinya. Terlihat Nona Wu malah mengajak Tang San ke sebuah hutan, yang ternyata sesampainya di sana ia hanya ingin menanyakan kenapa Lord Tang San menolongnya kemarin. Yang sudah jelas Tang San hanya bilang kalau mereka memang adalah saingan, tapi sejatinya mereka bukanlah musuh. Tentu karena ia sudah mempertimbangkan semuanya, jadi ia pun memutuskan untuk menahan serangannya. Karena memang jika serangan kemarin jatuh ke Nona Wu, maka itu hanya akan menambah masalah untuk kedua akademinya. Alhasil Nona Wu yang mendengar jawaban itu, ia malah langsung mencium Lord Tang San kita ya lur ya. Waduh. So di sini bisa kita pastikan siapapun cewek yang awalnya membenci Tang San, ujung-ujungnya pasti akan memberikan tipis-tipisnya. Dari Meng Yiran pada saat berburu dulu sampai Nona Wu ini. Sontak Feng dan Xiaowu yang memang sedang mengikuti mereka langsung dibuat kaget, terutama Xiaowu. Untungnya Tang San langsung menjelaskan kepada Xiaowu kalau barusan Nona Wu melakukan itu untuk berterima kasih sekaligus membalas hutang budi kemarin. Sontak Xiaowu yang menyadari kalau kedua pipi dari Lord kita sudah disikat semua oleh ciwi-ciwi, ia pun langsung pada intinya ya lur ya. Waduh. Kemudian keesokan harinya tim Akademi Shrek masih terus-terusan mempertahankan performanya dan berhasil menyapu bersih pertandingan walaupun tanpa Tang San. Sampai di ruang istirahat, para guru pun mengabarkan kalau mereka sudah win streak sebanyak 11 kali dan tinggal tersisa 3 pertandingan lagi, di mana 2 diantaranya mereka akan melawan 2 akademi terkuat, yaitu Akademi Lighting dan Akademi Shenfeng yang memang belum pernah mereka temui. Dijelaskan besok mereka akan bertemu dengan Akademi Lighting yang satu-satunya kekalahannya hanyalah melawan Akademi Shenfeng. Tentu Tang San yang mendengarnya langsung menawarkan biar dialah yang turun tangan. Sayangnya para guru sudah mempersiapkan semuanya, di mana karena rumput perak biru Tang San ini tidak tahan petir, jadi ia tak akan dimainkan sama sekali dan akan disimpan untuk melawan Akademi Shenfeng. Karena memang Akademi Shenfeng sendiri dalam wilayah 5 elemen adalah yang terkuat, jadi mereka harus mengerahkan semua kekuatan agar bisa menang. Tentunya setelah menganalisis kekuatan dari Akademi Lighting, urutan dari pertandingan besok adalah Tai Long, Jinling, Huang Yuan, Xiaowu, Mubai, Jusing, dan Sindut Hongyun. Di sana Mubai sebagai take pertama, ia langsung menjanjikan kepada Tang San kalau mereka pasti akan memenangkannya. Alhasil keesokan harinya pertandingan antara Akademi Lighting versus Akademi Shrek pun tak bisa dielakkan. Di sana tujuan Master Yu menyuruh Tai Long tarung duluan ternyata untuk menguras kekuatan musuh. Karena memang dari segi pertahanan Tai Long ini benar-benar sangatlah kuat. Tapi tanpa diduga sebagai penerus dari klan kekuatan, Tai Long menunjukkan performa yang benar-benar apik. Karena terlihat tak hanya menguras kekuatan musuh, ia juga berhasil mendapatkan 2 poin pertama untuk akademinya. Kemudian Jinling lah yang turun tangan. Di sana Master Yu juga sudah berpesan agar Jinling memanfaatkan kecepatannya untuk menguras kekuatan musuh dengan cara menghindari serangannya. Yang lagi-lagi tak hanya sekedar menghindar, Jinling juga berhasil mencuri 1 poin. Tapi sayangnya setelah itu Akademi Lighting akhirnya mengeluarkan Master Lo di level 40-an yang membuat Jinling dan Huang Yan berhasil dikalahkan.
Kemudian si cantik Xiaowu lah yang turun ke arenanya. Di sana Xiaowu awalnya juga bisa menang dengan mudah. Sampai Akademi Lighting menurunkan Lei Tian, seorang Master Roh di level 42 dengan roh pelindung elang petirnya. Di sana Lei Tian yang memang punya ambisi untuk melawan Mubai, ia ingin menyelesaikan pertandingannya secepat mungkin. Bahkan ia malah langsung mengeluarkan teknik dari cincin roh ketiga dan keempatnya, yaitu wujud elang petir. Dijelaskan teknik tersebut benar-benar sangatlah kuat karena memang tak hanya bisa mengunci pergerakan lawan, tapi Lei Tian sendiri juga dikelilingi oleh petir-petirnya sehingga musuh tak akan bisa menyerangnya. Namun tanpa diduga sebagai ayang dari MC, Xiaowu mengandalkan teknik teleportasinya untuk menghindari semua petir tersebut. Bahkan dengan teknik hipnotisnya, ia malah bisa membalikan keadaan dan membuat elang petirnya pun sampai oleng. Yang pada akhirnya mau tak mau Lei Tian pun harus dipermalukan dan dikalahkan oleh teknik sendiri. Waduh. Jelas melihat Akademi Shrek yang sangat mendominasi pertarungannya, Kaisar lagi-lagi dibuat kagum dengan kemampuannya. Tapi di sana Ketua Feng Zi dan Ketua Salas langsung menjelaskan, satu-satunya alasan kenapa Akademi Shrek bisa sekuat ini tak hanya karena kemampuan, melainkan karena strategi dan urutan mainnya. Di sana Ketua Salas juga tak heran sama sekali karena memang Master Yu lah yang ada di belakangnya. Bahkan katanya keputusan dari pemimpin sucinya juga tak salah sama sekali untuk menjadikan Master Yu sebagai tetua terhormat di Balai Roh Pelindung. Aduh. So di sini Ketua Salas menghormati Master Yu kemarin bukan hanya karena token tertinggi dari Balai Roh Pelindung, melainkan ia juga sudah tahu kalau Master Yu memiliki hubungan dengan Balai Roh Pelindung. Sementara Ketua Feng Zi ia juga langsung menjelaskan kalau Master Yu itu adalah gurunya Tang San, sekaligus tetua terhormat di Balai Roh Pelindung dengan kekuatan roh di level 30. Tentunya dalam segi penelitian roh pelindung, Ketua Feng Zi bahkan mengakui kalau ia kalah jauh. Selain itu, Ketua Feng Zi juga mengatakan selama mereka bisa mendapatkan Master Yu, itu artinya mereka juga sudah mendapatkan dunia ini. Waduh. Alhasil Kaisar yang mendengarnya langsung berniat untuk mengajak Master Yu ngobrol berdua. Balik lagi ke arenanya, di mana Akademi Lighting yang sudah terseok-seok akhirnya menurunkan wakil ketua timnya yaitu Li Dong. So dijelaskan Li Dong ini adalah tipe pengontrol di level 43 dengan roh pelindung laba-laba petirnya. Di sana Master Yu yang melihatnya ia langsung menyuruh Tang San untuk mengamatinya. Karena memang Li Dong ini hampir sama persis sepertinya. Bedanya kaki laba-laba di punggungnya bukanlah sebuah tulang roh seperti Tang San. Sementara Li Dong sendiri ternyata ia sudah mempersiapkan semuanya untuk melawan Xiaowu. Di mana demi menghindari teknik hipnotis ia bahkan menutup mata. Tapi jelas Tang San yang melihatnya langsung mengetahui kalau jaring laba-laba lah yang ia gunakan menjadi mata. Di sana terlihat meskipun Xiaowu tak bisa mendekat, namun dengan tubuh kecilnya ia bisa menghindari semua petir tersebut. Sampai di satu momen ia pun menemukan celah untuk menyerang musuh dan menerobos jaring petirnya. Yang ternyata Xiaowu juga sudah mengetahui kalau teknik petir ini memanglah kuat dalam segi serangan, tapi teknik petir sangatlah lemah dalam pertahanan. Dan oleh karena itulah dengan memanfaatkan teknik teleportasinya, lagi-lagi ia mencoba mendekati musuh. Sontak Li Dong yang melihatnya juga dibuat panik karena memang sekalinya Xiaowu mendekat maka ia pasti akan selesai. Yang pada akhirnya mau tak mau ia pun mengeluarkan senjata rahasianya yaitu teknik keempat segel Dewa Petir. Alhasil sesuai dengan namanya, Xiaowu benar-benar langsung tersegel dan harus dikalahkan di ronde itu. Jelas Tang San yang melihatnya benar-benar sangatlah marah. Yang pada akhirnya pertandingan pun dilanjutkan dengan Mubai Lai yang turun ke arena. Sontak Li Dong yang menyadari betapa kuatnya Mubai ini sampai dibuat ketar-ketir. Karena katanya pada saat melawan Xiaowu tadi kekuatan rohnya sudah banyak terkuras. Sementara Mubai sendiri ia yang memang merupakan tipe penyerang mencoba untuk agresif dan langsung maju ke depan.
Tapi jelas musuh juga tak tinggal diam dan lagi-lagi mengeluarkan teknik segel dewanya untuk membatasi pergerakan Mubai. Namun tentu jangan sebut take pertama jika tak bisa mengatasi ini. Bahkan karena efek tanaman kristal langka kemarin, pertahanan milik Mubai menjadi sangatlah kuat. Yang bahkan sekelas teknik keempat segel dewa aja bisa ia hancurkan dengan mudah. Yang pada akhirnya Lidong pun harus menerima serangan telak dari tinju Saitama yang membuat arena sampai hancur dan beberapa tulangnya sampai patah. Waduh. Tinjuku tidak mungkin meleset. Jelas hal itu membuat guru mereka sangatlah marah dan ingin menuntut Akademi Shrek yang sudah berniat untuk membunuh. Namun ketuanya yang diketahui bernama Yu Tianxin langsung menahannya karena memang Mubai hanya mengeluarkannya dari arena dan tak ada niatan untuk membunuh. Tapi meskipun begitu, sebagai ketua dari Akademi Lighting, Tianxin juga sangatlah marah dan akhirnya turun ke arena. So, jadi pertandingan antar ketua ini akan menjadi pertandingan penentu, di mana jika Mubai berhasil menang, maka tim Akademi Shrek juga berhasil mendapatkan kemenangan akhir. Selain itu, ternyata Yu Tianxin ini juga berasal dari klan Naga Tirek Petir Biru, aka kakak sepupu dari Tianheng atau keponakan dari Master Yu juga. Diketahui ia juga memiliki roh pelindung Naga Tirek Petir Biru. Terlihat di arena saking marahnya ia, langit pun sampai berubah karena kedatangan dari Naga Petir Birunya. Sang Naga telah kembali. Tapi jelas Mubai juga tak mau kalah dan ingin membuktikan roh pelindung monster siapa yang terkuat di antara mereka ini. Alhasil duel papan atas antara ketua tim pun tak bisa dielakkan. Terlihat pertarungan mereka awalnya sama kuat, serangan demi serangan sama-sama bisa ditahan. Sampai cuaca pun turun hujan yang membuat Tianxin sebagai pemilik elemen petir sangat diuntungkan karena memang air hujan bisa membuat petir menyambar. Dan benar saja seketika Mubai langsung terseok-seok dan menerima combo-wombo dari musuhnya. Tapi lagi-lagi take Mubai bisa membalikan keadaan yang membuat mereka sama-sama menerima serangan. Kemudian Tianxin bilang kalau ia dan Tianheng itu sama-sama kuat. Tapi klan Tirek Naga Petir Birunya malah lebih memilih Tianheng untuk menjadi penerus klan hanya karena ia lebih muda. Jadi pertandingan ini bukan hanya sekedar untuk membalaskan dendam temannya tadi, melainkan juga untuk membuktikan kepada klannya. Sama halnya dengan Mubai, di mana ia bilang kalau tujuannya meninggalkan kampung halaman dan belajar di Akademi Shrek hanya ada satu, yaitu menjadi kuat. Dan oleh karena itulah pertandingan ini pun menjadi semakin menarik karena kedua kubu sama-sama memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk memenangkan pertandingannya. Di sana setelah adu pukulan yang cukup lama, mereka berdua pun memutuskan untuk menentukan pemenangnya dengan teknik keempatnya, di mana Tianxin dengan Naga Tirek Petir Birunya sedangkan Mubai dengan teknik tinju meteor. Alhasil bentrokan terkuat sepanjang turnamen pun tak bisa dielakkan. Yang sudah jelas hasil dari bentrokan itu membuat Tianxin pun dengan senang hati mengakui kalau ia sudah kalah dalam pertandingan ini. Di sana Mubai yang memang sangat respect kepada musuh, ia juga tetap memuji Tianxin dan menantikan pertarungan mereka berikutnya. Alhasil dengan ini Akademi Shrek pun memperbanyak jumlah win streaknya sekaligus mengalahkan salah satu akademi terkuat ya lur ya. Widih, monster nih bos. Tapi meskipun begitu, Mubai tetap mengalami luka dalam. Di sana melihat Yusing yang memperhatikannya, Mubai juga menanyakan, apakah tujuan Yusing ke Kekaisaran Tiandu hanya untuk mengawasinya? Yang ternyata mereka berdua ini dari awal memang sudah memiliki sebuah hubungan. Bahkan Yusing juga mengatakan jika Mubai tidak cukup kuat, maka ia tak akan mau menikah dengannya. Waduh.
Kemudian setelah pertandingan papan atas tadi, di tenda tanpa diduga, kali ini Tang San dan kawan-kawan dihampiri langsung oleh Feng Tian aka ketua dari Akademi Shenfeng. Yang ternyata Feng kesini hanya ingin mengajak Tang San untuk membuat kesepakatan, di mana di pertandingan mereka besok, ia dan Tang San sama-sama maju duluan. Dan siapapun yang kalah, maka seluruh akademinya juga harus mengaku kalah. Tentunya ia ingin menjadikan duel mereka besok seperti pertandingan Mubai versus Tianxin tadi yang merupakan duel penentu. Tang San yang mendengarnya awalnya ia tak setuju karena memang mereka adalah satu tim. Tapi Mubai dan Master Yu malah menyuruh Tang San untuk menyetujuinya. Terlebih lagi mereka semua juga sangat percaya kepada Tang San. Alhasil karena sudah setuju, Feng pun juga mengatakan jika Tang San kalah maka ia tak boleh mendekati Nona Wu lagi. Waduh. Setelah itu keesokan harinya barulah the big match yang sesungguhnya akan dimulai. Di mana mau itu Akademi Shenfeng ataupun Akademi Shrek, keduanya sama-sama belum pernah merasakan kekalahan di babak penyisihan. Jadi pertandingan yang kali ini benar-benar menentukan siapa yang akan jadi juara di babak penyisihan. Terlebih lagi para juri juga sudah menyetujui keputusan dari kedua tim yang ingin menentukan pertandingannya hanya dalam satu match saja. Alhasil tanpa basa-basi lagi, Tang San dengan roh pelindung rumput perak birunya melawan Feng Xiaotian dengan roh pelindung mutasi yaitu serigala badai berkepala dua. Terlihat Feng yang sedari awal sudah berapi-api, terlebih lagi ia adalah tipe penyerang langsung menunjukkan keagresifannya. Tapi tentu Tang San bisa mengimbangi keagresifan itu yang membuat pertandingan pun menjadi imbang. So dijelaskan Feng Xiaotian ini selama turnamen ia belum pernah mengeluarkan teknik ketiga dan keempat yang membuat mereka pun beranggapan kalau Tang San harus berjuang habis-habisan. Karena nyatanya teknik ketiga dan keempat belum keluar aja ia bisa membuat timnya win streak. Sementara di arena dengan menggunakan teknik pertama yaitu pisau angin aja, Feng sudah bisa memberikan serangan kepada Tang San. Tapi jelas Tang San juga tak mau kalah. Karena ternyata selama ia terkena serangan tadi, ia sudah menanamkan benih ke tubuh musuh. Yang membuat ia bisa memanfaatkan teknik keempatnya dan memberikan serangan juga. Alhasil untuk pertama kalinya di turnamen, Feng Xiaotian akhirnya mengeluarkan teknik cincin roh ketiganya yang menandakan kalau pertandingan sebenarnya baru saja dimulai. Wede. So dijelaskan teknik ketiganya yaitu sayap badai ini tak hanya membentuk sebuah sayap belaka, melainkan juga menyembuhkan semua luka dan meningkatkan kecepatannya. Selain itu, ia juga langsung berniat mengakhiri pertarungannya dengan mengeluarkan kartu asnya aka teknik roh buatannya sendiri yaitu 36 sayatan tanpa henti. Waduh, Lord Danger nih. So jadi teknik roh buatan sendiri itu berbeda dengan teknik dari cincin roh, di mana untuk mendapatkannya harus disempurnakan menggunakan kerja keras. Terlihat di sana kali ini Tang San lah yang dibuat kewalahan. Karena nyatanya baru 4 sayatan aja ia sudah menerima luka. Terlebih lagi semakin banyak sayatan yang dikeluarkan, maka kekuatan dan kecepatan dari Feng secara bertahap akan meningkat. Alhasil Tang San yang juga menyadarinya akhirnya mengeluarkan kartu kingnya yaitu teknik kandang biru berduri yang juga merupakan buatan sendiri. Sontak Feng yang tadinya sangat mendominasi, kali ini ia pun sampai dibuat bingung. Bahkan demi menghancurkan kandang tersebut, ia sampai mengeluarkan teknik cincin roh keempatnya yaitu badai serigala iblis. Terlihat semua kandang buatan Tang San benar-benar langsung ditembus, yang membuat ia tak ada pertahanan sama sekali. Untungnya ketika Feng mau melanjutkan combo-wombonya, Tang San pun akhirnya mengeluarkan kartu asnya yaitu Palu Hautian. Ya lur ya, widih, hajar Lord. Aku hanya memperlihatkan kekuatan asliku ketika diperlukan.
Sontak semua yang melihatnya benar-benar dibuat kaget sekaligus shockbreaker karena ternyata Tang San adalah Master Roh dengan roh pelindung ganda. Terlebih lagi Ketua Fengzi juga mengatakan kepada Kaisar kalau Tang San ini adalah anak satu-satunya dari Tang Hao aka Master Hao Tian. Berbeda dengan Ketua Salas, ia malah langsung terlihat kesal. Bahkan ia sampai memberikan sebuah kode dan langsung memerintahkan salah satu prajuritnya. Jadi dijelaskan kalau palu Hao Tian ini adalah roh pelindung terkuat di tipe alat. Tentu meskipun belum ada satu cincin roh pun, tapi beratnya sudah 500 kati dan kekuatannya juga nggak main-main. Terlebih lagi Tang San sendiri sudah dari kecil menguasai teknik palu kekacauan yang membuat ia bisa mengcounter semua sayatan dari Feng Tian. Tapi meskipun itu adalah palu Hao Tian, Feng Tian tetap tak gentar sama sekali. Karena memang demi mendapatkan cinta dari sang kekasih, ia tetap harus menang dalam pertandingan ini. Alhasil bentrokan Mubai versus Tianxin yang katanya adalah yang terkuat tadi, langsung dikalahkan oleh bentrokan mereka berdua. Di mana sayatan pisau Feng Tian versus palu Hao Tian, ya lur ya, widih. Yang tanpa diduga hasil dari bentrokannya membuat keduanya masih sama-sama bisa bertahan. Yang pada akhirnya bentrokan terakhir pun benar-benar terjadi. Di mana Feng Tian dengan Shuriken angin raksasa versus Tang San dengan palu Hao Tiannya. Alhasil untuk yang kali ini meskipun keduanya tak ada yang menerima serangan telak, tapi Feng Tian pun dengan bangga mengakui kekalahannya karena nyatanya ia sudah kehabisan banyak energi. Terlebih lagi ia juga bukanlah kalah yang sia-sia karena memang dialah orang pertama yang membuat Tang San bertarung seperti ini. Tang San yang mendengarnya ia juga tetaplah respect kepada musuh karena katanya ia menang ini hanya karena bisa menahan semua serangan dari Feng Tian. Selain itu Tang San juga menegaskan kalau ia tak ada hubungan apapun dengan Nona Wu. Yang pada akhirnya The Big Match El Matador ini pun resmi dimenangkan oleh Lord Tang San yang membuat Akademi Shrek lah yang menjadi juara di babak penyisihan ini. Wede, Akademi Shrek siap menuju final. Ketua Salas yang melihatnya ia lagi-lagi sangatlah kesal. Bahkan ia sampai ingin menunjukkan kepada klan Hao Tian dan juga Tang Hao kalau balai roh pelindungnya lah penguasa dari dunia roh ini. Waduh. Sementara Kaisar sendiri setelah cukup lama bergelut di babak penyisihan, jadi ia pun langsung memberitahukan kalau inilah ke-15 tim yang akan mewakili Kekaisaran Tiandu di babak final nanti. Tentu spesial untuk Akademi Shrek, ia pun mengucapkan selamat karena sudah menjadi juara di babak penyisihan. Selain itu, di babak final nanti, Pangeran Shinhe akan diutus oleh Kekaisaran untuk menjadi juri perwakilan. Bahkan pada saat yang sama, ke-15 tim ini akan dikawal oleh 500 prajurit untuk berangkat ke babak final. Tentunya ia hanya berharap agar mereka semua tetap menunjukkan yang terbaik di babak final nanti. Sementara di malam harinya terlihat Master Yu malah pergi sendirian ke suatu tempat. Yang ternyata keesokan harinya kepala sekolah yang mengetahui itu langsung teringat dengan ucapan Master Yu dulu. Di mana demi Tang San ia akan pergi ke balai roh pelindung untuk menemui seseorang. Yang ternyata seseorang yang akan ditemui itu adalah seorang wanita yang membuat Guru Erlong pun sedikit cemburu. Untungnya kepala sekolah meyakinkan agar Guru Erlong percaya saja. Terlebih lagi di saat bersamaan pasukan dari Kekaisaran Tiandu sudah menunggu mereka untuk berangkat ke babak final. Jadi babak final sendiri akan diadakan di kota roh pelindung. Di mana untuk yang kali ini para guru banyak yang tidak ikut, melainkan hanya Guru Erlong dan juga kepala sekolah. Tentunya para guru yang lain hanya bisa mendoakan agar para monster kecilnya ini bisa mendapatkan yang terbaik. Sementara di balai roh pelindung, seorang murid cewek mengatakan kepada dua tetua dahulunya yaitu Gui Mei dan Ye Guan kalau gurunya tak ingin melihat satu orang ini untuk hadir di babak final. Tentunya kedua tetua ini pun langsung bergerak untuk mengincar orang tersebut. Waduh. Balik lagi ke Lord Tang San, di mana ke-15 akademi yang lolos ke babak final ini dijadikan satu rombongan untuk berangkat ke kota roh pelindung. Di sana Tang San hanya mengatakan kalau ke-15 akademi ini sudah bukanlah lagi ancaman buat mereka, melainkan musuh mereka yang sebenarnya hanyalah tim dari balai roh pelindung.
Sejadi dijelaskan balai roh pelindung itu terletak di antara dua kekaisaran. Diketahui lokasi mereka bertanding nanti adalah kota roh pelindung yang katanya seharusnya bukanlah di kota itu. Tapi tak tahu kenapa balai roh pelindung malah tiba-tiba merubah lokasinya. Sementara Feng sendiri dengan meminjam kuda milik prajurit, ia pun langsung menemui Nona Wu dan meminta maaf karena memang ia tak bisa menang melawan Tang San. Nona Wu yang mendengarnya tak terlalu memperdulikannya karena menurutnya dengan Tang San berasal dari klan Haotian, jadi wajar aja Feng bisa kalah. Bahkan ia malah penasaran bisa sejauh mana Tang San di babak final nanti. Tapi karena Feng masih menanyakan soal hubungan mereka, kali ini Nona Wu pun malah mengajaknya untuk masuk ke keretanya. Singkat cerita, mereka pun sudah setengah perjalanan menuju ke kota roh pelindung. Namun di sana para prajurit yang memang memimpin jalannya, ia malah merasakan sesuatu yang aneh. Bahkan Tang San juga merasakan hal yang sama. Yang pada akhirnya para prajurit ini pun memutuskan untuk berhenti dulu. Dan benar saja di saat itu juga langsung muncul sekumpulan orang yang menjatuhkan banyak bebatuan. Untungnya para prajurit ini dengan sigap memasang mode bertahan untuk menahan banyaknya batu tersebut. Sementara Guru Erlong menyadari kalau ada seseorang yang menyerang mereka, awalnya ia sangatlah marah dan berniat untuk turun tangan. Tapi kepala sekolah langsung menahannya karena memang yang terpenting sekarang adalah melindungi semua murid-muridnya karena nyatanya batu-batu tersebut terus berjatuhan. Terlebih lagi meskipun mereka membawa banyak prajurit, namun karena hujan batunya tidak berhenti, mereka tetap dibuat kewalahan. Yang pada akhirnya setiap akademi pun turun dari keretanya dan siap untuk bertarung. Tapi terlihat batu-batu yang jatuh ini juga seperti sudah diatur sehingga memisahkan setiap akademinya. Sedangkan Guru Erlong ia juga langsung beranggapan kalau musuh ingin menguras kekuatan roh dari setiap akademi. Namun di sana Sindut Hongjun yang sedang melamun jorok hampir saja tertimpa batu yang besar. Untungnya Guru Sinming menyadari akan hal itu dan langsung mengorbankan roh pelindungnya demi melindungi Hongjun. Jelas hal itu membuat Guru Sinming pun sampai oleng dan bergegas memulihkan diri. Sampai di suatu momen hujan batunya pun akhirnya habis. Tapi di saat itu juga lah sekumpulan pasukan bertopeng sudah mengepung mereka. Alhasil pertarungan pun tak bisa dielakkan. Di sana awalnya para prajurit ini masih bisa mengatasi semua musuh tersebut. Sampai para musuh ini menggunakan kekuatan penyatuan yang membuat formasi pertahanan milik para prajurit pun berhasil mereka tembus. Sontak dengan begini para musuh pun bisa masuk ke pertahanan dan menghampiri setiap akademinya. Jelas melihat musuh yang sangatlah banyak, kepala sekolah pun langsung mengetahui kalau ini sudah direncanakan sedari awal. Namun yang menjadi keuntungan mereka, sekumpulan pasukan ini tak berani mengeluarkan kekuatan roh demi melindungi identitasnya. Yang pada akhirnya mereka pun membagi tugas, di mana kepala sekolah akan melawan beberapa musuh, sedangkan Guru Erlong akan melindungi para muridnya. Tapi di sana menyadari kalau kepala sekolah adalah master roh di tingkat atas, para pasukan ini pun mau tak mau akhirnya mengeluarkan kekuatan rohnya. Sama halnya dengan musuh dari Guru Erlong, ia juga dengan terpaksa menggunakan kekuatan rohnya. Namun berbeda dengan pasukan yang menyerang para murid, di mana mereka sangatlah pede dan tak menggunakan kekuatan roh sama sekali. Alhasil di hadapan para monster ini mereka pun langsung diobok-obok, ya kan? Waduh. Bahkan dengan kerjasamanya sebagai tim, mereka berhasil mengalahkan beberapa musuh menggunakan senjata crossbow. Tak hanya itu, melihat musuh yang masih terus berdatangan, Tang San langsung menggunakan banyak senjata rahasianya untuk menghemat kekuatan rohnya. Tapi ketika Tang San ingin menyerang lebih banyak pasukan lagi, tiba-tiba salah satu pasukan pun mengeluarkan kekuatan rohnya dan mengcounter semua senjata itu. Sontak Tang San yang melihat auranya aja, ia langsung mengetahui kalau pasukan yang satu ini adalah master roh di level tinggi.
Sayangnya bagian yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Satu pelajaran yang bisa kita ambil dari episode 86 sampai 90 ini mungkin tentang kepercayaan, ya kan? Tentunya kepercayaan itu merupakan salah satu senjata yang paling bagus di dunia, mau itu dari segi tim ataupun individu. Karena nyatanya terkadang seseorang itu terhambat oleh kepercayaan dirinya sendiri sehingga membuatnya tak bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan oleh karena itulah mulai dari sekarang percayalah kepada diri sendiri. Karena memang jika bukan diawali oleh kita sendiri, maka siapa lagi, ya kan? Oke lah, sekian dari saya Mr. Ryan selaku admin yang sedang bertugas. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.